Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengolahan PSC 19 Kabupaten Bantul, kesehatan Kabupaten Bantul bersama dengan tim yang dan kawan-kawan di belakang nanti akan diceritakan bagaimana kita akan belajar tentang PSC 19. Salam manusia. Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Krisnawan Prasetya. Saya dari Dinas Kesehatan, staf seksi pelayanan kesehatan rujukan dan bencana. Oke, kita di sini ada di gedung atau markas Public Safety Center 119 Bantul atau PSC 119 Bantul. Di mana di sini PSC ini adalah unit pelayanan yang menangani kegawat daruratan medis terutama di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul yang terdiri dari 17 kecamatan, kemudian mempunyai luas wilayah 500 meter persegi, kilometer persegi, sehingga di Bantul ini sangat membutuhkan unit-unit atau layanan untuk mengatasi atau menanggulangi kegawat daruratan medis yang ada di masyarakat, terutama Kabupaten Bantul. Itu jadi PSC 19 ini berdiri pada bulan November tahun 2018, yang mana sebelumnya untuk embrio dari PSC 119 ini adalah Bantul Emergency Service Support atau BES 118 dulu. Kemudian tahun 2018 beralih menjadi Public Safety Center 119. Kemudian sering berjalannya waktu, dulu diawali dengan tenaga atau SDM yang ada di sini adalah 16 orang yang terdiri dari 4 driver, 4 call center, dan 8 tenaga kesehatan, baik perawat atau bidan. Kita sekarang ada di ruang call center PSC 119 Bantul. Ini di sini kita lihat ada beberapa rekan-rekan. Untuk call centernya memang 1 orang. Kemudian ini ada tim evakuasi terdiri dari tenaga medis. Kemudian kita juga ada agen atau relawan kita, agen 119. Ya, untuk namanya lemari obatan dan PMHP kita, bahan medis, kita ada di sini. Di sini ada obat-obatan, kemudian di sini ada peralatan masker N95 ini untuk kita karena kita evakuasi pasien COVID. Kemudian di sini ada cairan infus. Kemudian di sini ada Scott, ini beberapa gon untuk kita melakukan evakuasi di kecelakaan di rumah. Itu kita juga melakukan protokol kesehatan, kita proteksi diri kita sendiri dan pasien yang akan kita kunjungi. Kemudian di sini ada nurse cap dan lenskun dan sebagainya. Ini beberapa administrasi kita untuk pelaporan. Nanti kita biasanya di samping kita punya aplikasi Sigap, tapi teman-teman juga tetap membuat laporan yang manual. Ya, ini bagian alur pelayanan PSC 119 Bantul. Jadi tadi bisa diakses melalui handphone atau nomor telepon 119 dan yang nomor lokal tadi 0274 2811 119. Kemudian bisa frekuensi HT, bisa radio medik. Kemudian nanti akan diterima oleh call center. Setelah diterima oleh call center, nanti kalau membutuhkan tim ambulan nanti akan diluncurkan tim ambulan dari markas ataupun dari jejaring. Jadi dari rumah sakit atau puskesmas itu bisa menuju ke TKP sesuai arahan dari call center. Kemudian setelah dinilai korbannya membutuhkan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, maka akan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau cuma membutuhkan di tingkat pertama ya nanti bisa di puskesmas atau di klinik. Kemudian kalau membutuhkan yang lebih ke rumah sakit, nanti langsung diantarkan ke rumah sakit, baik itu tipe C, D, B maupun A. Kemudian nanti setelah pasien tertangani, nanti itu kan karena ada kerjasama ya,
daring. Kemudian nanti ada asuransi yang mengcover untuk biaya pra-hospitalnya. Itu nanti dari Jamkesda. Ya, kalau ini adalah beberapa alat pendukung kita. Ini adalah alat steril kita pakai UV dan ozon. Kemudian ini ya, ya. Untuk cuma ozon sama UV. Kemudian di atas ini ada basket stretcher. Ini beberapa kali digunakan oleh teman-teman BPBD untuk kegiatan evakuasi yang di vertikal, misalnya di rumah yang tinggi, di tebing atau yang lainnya. Kemudian ini tas emergensinya, nantinya ini masih kosong. Biasanya nanti kalau persiapan mau tindakan itu kita baru isi. Sementara ini yang di ambulan itu sudah ada. Kemudian ini face shield, ini ada KED untuk evakuasi di dalam mobil yang terjepit. Ini kita ada ini KED ini extraction device untuk mengeluarkan tubuh korban. Kemudian ini mantrol alat jas hujan yang digunakan di musim penghujan. Oke, di sini ini adalah area dekontaminasi yang ada di belakang markas PSC 119 Bantul. Jadi nanti teman-teman setelah melakukan rujukan pasien COVID di Kabupaten Bantul, maka ambulan nanti akan mundur ke sini. Nanti sudah ada tim di sini yang melakukan sterilisasi ambulan nanti. Kemudian nanti petugas yang setelah turun dari ambulan nanti akan melepas APD-nya di sana. Untuk melepas APD di sana itu ada dua tempat yang nantinya satu untuk alat-alat atau baju yang tidak digunakan lagi atau sekali pakai. Kemudian yang satunya nanti itu untuk yang digunakan kembali. Itu biasanya sepatu, kacamata, Google, kemudian face shield. Kemudian setelah melepasnya di sana juga sudah ada panduannya. Jadi setiap item yang akan dilepas itu nanti akan menggunakan hand sanitizer atau mungkin bisa cuci tangan langsung. Di sana juga disediakan tempat cuci tangan. Nanti setelah bajunya terlepas semuanya, nanti cuci tangan, kemudian masuk ke ruang kamar mandi. Ya akan mandi di situ. Kemudian harus bersih. Setelah bersih semua, pakai baju, kemudian baru masuk kembali ke ruangan lagi. Kemudian nanti teman yang sudah standby di sini nanti akan menyiapkan alat ini. Ini alat dry mist, alat untuk dekontaminasi ambulan. Jadi nanti yang ini nanti untuk yang luar ambulan, kemudian yang itu untuk yang di dalam ambulan. Yang sebelahnya itu dry mist dan ini sprayer. Kemudian yang kita sprayer itu cuma area atau lokasi yang kemungkinan dijamah oleh tangan. Kemudian nanti kalau untuk dalam ruangan nanti akan memakai alat dry mist itu, atau mungkin bisa pakai fogger yang asap itu nanti akan disetting, kemudian diatur untuk cairannya yang dipakai itu antibakteri dan alkohol biasanya isinya, atau mungkin bahan yang lain. Kemudian nanti dimasukkan ke dalam ambulan. Setelah selesai nanti baru ambulannya ditutup. Nanti setelah satu jam nanti akan bisa digunakan kembali. Itu. Ini adalah motor ambulan kita. Kemarin kita dapat CSR dari Bank BPD DIY Cabang Bantul. Dimana nanti untuk kegunaan dari sepeda motor ambulan ini nanti untuk menjangkau lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh mobil ambulan, atau mungkin nanti untuk jadi first respondernya. Jadi untuk yang pertama akan menuju ke lokasi lapangan, yang mana nanti bisa mempersiapkan atau mengamankan lokasi sekitar tempat kejadian. Misalnya ada kecelakaan, nanti bisa jadi yang pertama ke sana untuk mengamankan lokasinya. Kemudian baru nanti diikuti oleh mobil ambulan beserta timnya. Jadi penggunanya seperti itu. Kemarin ada beberapa wilayah
itu kan banyak sekali yang gang kecil. Jadi kita sulit sekali untuk melakukan respon ke dalam. Jadi nanti sepeda motor ini dimanfaatkan untuk menjangkau lokasi-lokasi itu. Baik, jadi tadi kita sudah belajar tentang PST 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang tenaga maskes luar biasa ya teman-teman sekalian. Ini jika kalau kita bisa belajar mengambil banyak hal tentang pengelolaan PST 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. PST Bantul. Mas, ada laka lantas di Jalan Palang Kritis untuk korban 1 kondisi traktor.